Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 235. Lengan kanan Le Zeng telah dipotong. Dia dengan panik mengelak, hanya untuk jatuh ke tanah dengan gerutuan teredam. Mata Wang Chundu tiba-tiba membelalak. Dia berdiri di sana, bingung dan terpaku di tempat. Satu tinju telah menghancurkan teknik pembunuhan dua pedang terakhir Xuan Yulong, membuatnya terluka parah dan batuk darah. Satu pedang telah menembus Rain of Blood Slaughtering Demonic Spear Le Zeng dan memotong lengan kanannya. Sangat kuat, cukup kuat. Siapa yang berani membayangkan bahwa seorang pemuda di alam akumulasi Qi dapat memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan. Wang Chundu adalah leluhur bela diri Xiantian yang berpengalaman, tetapi dia tidak bisa menghentikan gelombang kejutan yang muncul di dalam hatinya. Perlu diketahui bahwa di dalam Zhou besar, baik Xuan Yulong dan Le Zeng adalah ahli langka di antara Grandmaster. Yang pertama memiliki seni pedang yang berdiri di atas massa, dan dia adalah wakil kepala istana Akademi Luoyang. Yang terakhir adalah salah satu markis non-Zhou Agung Zhou, seorang pria yang catatan militernya mengguncang seluruh bangsa. Jangankan seniman bela diri biasa, bahkan sebagian besar Grandmaster jauh dari tandingan salah satu dari mereka. Namun sekarang, setelah hanya satu serangan, seorang pemuda di alam akumulasi Qi telah mengalahkan mereka berdua. Ini terlalu mengejutkan. Jika dia tidak benar-benar yakin bahwa Sui memang berada di alam akumulasi Qi, Wang Chundu akan curiga bahwa pemuda di depannya benar-benar monster tua yang mempertahankan fasad awet muda. Sebaliknya, Ning Xihua dan Shen Jiusong relatif tenang. Lagi pula, mereka baru saja menyaksikan Sui seorang diri membantai hampir seluruh kawanan Ghost Blood Sparrowhawk. Sebagai perbandingan, semua yang dia lakukan kali ini sangat melukai Xuan Yulong dan Le Zeng. Hasil ini sesuai dengan harapan mereka, jadi tentu saja tidak terlalu mengejutkan mereka. Hanya itu yang kamu punya, dan kamu berencana untuk memberiku pelajaran. Sui menggelengkan kepalanya, tampak kecewa. Dia tampak kehilangan minat. Bahkan pada tahap awal akumulasi Qi, dia bisa terlibat dalam pertarungan hidup atau mati dengan makhluk roh tingkat 9 yang setara dengan Grandmaster tingkat 5, apalagi sekarang. Hanya Grandmaster tingkat 5 seperti Qin Changshan yang dapat memenuhi standarnya yang tinggi, dan bahkan kemudian, hanya sedikit. Tapi orang-orang seperti Xuan Yulong dan Le Zeng adalah level penuh lebih rendah dari Qin Changshan. Kamu bagaimana mungkin kamu sekuat ini? Le Zeng menatap tajam ke arah Sui, seolah-olah dia adalah monster yang tak terduga. Sok tertulis di seluruh wajahnya. Dia berasal dari keluarga Su, dan dia sudah lama bekerja di bawah Su Hongli. Dia secara alami menyadari situasi suram tuan muda ketiga mereka. Dia tahu seberapa rendah status Sui, dan seberapa rendah kultivasinya. Dia tidak akan pernah menduga, bahkan jika Anda membuka kepalanya, bahwa Sui akan berubah dari sampah tanpa kultivasi menjadi seseorang yang begitu menakutkan hanya dalam 1 tahun. Bagian yang paling sulit dipercaya adalah Sui masih berada di alam akumulasi Qi. Bukannya aku kuat, kamu terlalu menyedihkan, kata Sui datar. Alam Grandmaster disebut alam tungku dalam. Apa artinya? Grandmaster memelihara tungku bagian dalam setiap organ, melebur Qi, esensi, dan semangat untuk membangkitkan spiritualitas. Tapi kamu, teknik kultivasi Anda secara membabi buta mengejar kekuatan destruktif. Ini benar-benar mundur. Pantas saja kamu masih belum bisa menembus dan menjadi Grandmaster tingkat kelima. Niat membunuh sudah lama meresap ke organ Anda. Bagaimana mereka bisa memunculkan spiritualitas sejati sekarang? Sui kemudian bertanya, Su Hongli menyebut dirinya seorang kultivator sejati. Jangan bilang dia tidak memberitahumu semua ini saat dia mengajarimu teknik kultivasi ini. Ekspresi Le Zeng berubah secara dramatis. Dia merasa seolah-olah Sui telah menelanjanginya dan melihat semua rahasianya, dia merasa benar-benar terbuka. Setelah beberapa saat, Le Zeng berbicara. Dia terdengar getir dan putus asa. Tuanku memang memberitahuku bahwa jika aku mengolah hujan tombak iblis pembantai darah, paling banyak aku akan mencapai tingkat keempat dari alam Grandmaster, dan jika aku ingin menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, itu akan lebih sulit daripada naik surga. Ketika mereka mendengar ini, yang lain tersentak. Mereka sekarang menyadari bahwa kata-kata Sui telah menunjukkan titik lemah yang fatal dari teknik kultivasi Huaiyang Markis. Lebih sulit dari naik ke surga. Sui tertawa datar dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu pilihan. Jika Anda berjanji pada diri sendiri untuk tujuan saya tidak akan mengampuni hidup Anda begitu saja. Saya bahkan akan menjamin bahwa Anda akan menjadi Grandmaster tingkat kelima. Bagaimana? Setelah jeda singkat, tertegun, Le Zeng tertawa dingin. Mungkin kamu bisa mencapai itu, tapi tidakkah kamu pikir kamu terlalu meremehkanku? Tuan muda ketiga, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak akan pernah mengkhianati tuanku, bahkan jika saya mati.
Deklarasi ini beresonansi dan berapi-api. Apakah Su Hongli layak untuk mati? Tanya Su Yi. Setelah hening sesaat, bibir Le Zeng terbuka, dan dia berkata, dia layak. Dengan ini, dia mengangkat pedangnya dan menarik napas dalam-dalam. Tuan muda ketiga, tolong beri aku kematian. Saat dia berteriak, dia menyerbu ke arah Su Yi dengan tekad yang kuat, mengacungkan tombaknya, seorang prajurit pemberani yang menghadapi kematian dengan tenang. Para penonton tampak terharu. Mungkin Le Zeng seperti ngengat di nyala api, tetapi keberaniannya memenuhi mereka dengan rasa hormat yang dalam. Baik, aku akan membiarkanmu mati dengan bermartabat. Su Yi mengulurkan tangannya, dan guiding misterius muncul di genggamannya. Dia tiba-tiba mengayunkannya ke depan. Pada saat itu, tatapan Le Zeng dipenuhi dengan kebingungan, seolah-olah dia telah melihat cahaya yang paling menyilaukan dari semua ciptaan. Itu sangat indah, itu bisa menghancurkan hati seseorang. Menyembur, dengan kilatan cahaya pedang dan semburan darah, ujung pisau yang tajam menembus tenggorokan Le Zeng. Setelah linglung sesaat, dia tersenyum lega. Banyak terima kasih banyak, aku tidak mengkhianati tuanku. Suara seraknya mulai dan berhenti saat dia berjuang untuk menyelesaikan kalimatnya. Kemudian, Le Zeng diam-diam terguling. Markis Huayang, salah satu dari beberapa yang muncul dari keluarga Su, awalnya adalah salah satu pengikut Su Hongli. Dia cukup beruntung memenangkan pengakuan Su Hongli, dan gurunya mengajarinya teknik kultivasi. Dengan itu, dia membuat kemajuan pesat dalam kultivasinya, maju selangkah demi selangkah sampai dia menjadi salah satu dari 18 Markis Non-Zhou Agung Zhou. Namun sekarang, dia jatuh di bawah pedang Su Yi, begitu saja. Ketika mereka menyaksikan kematiannya, bahkan Ning Xihua dan Shen Jiusong hanya bisa meratap. Tidak peduli seberapa tegas atau mendominasi dia bertindak sebelumnya, kesetiaannya yang tak tergoyahkan bahkan saat menghadapi kematian akan menggerakkan hampir semua orang. Wang Chundu menghela nafas panjang. Mengesankan, Huayang Markis. Sepertinya aku meremehkan Su Hongli. Su Yi merajut alisnya. Le Zeng memilih untuk mati daripada mengkhianati tuannya. Ini adalah tampilan kesetiaannya yang kuat, tetapi juga menyoroti betapa mengesankannya kemampuan Su Hongli. Ini adalah pria yang bahkan Grandmaster tingkat keempat rela mati untuknya. Su Yi masih ingat 17 tahun sebelum dia membangkitkan ingatannya, dia menghabiskan bagian pertama hidupnya dengan penuh kebencian dan kebencian terhadap ayahnya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia sangkal, kepala keluarga Su Hongli, benar-benar eksistensi yang perkasa. Dia adalah yang terdalam tersembunyi, paling tidak dapat dipahami dari 10 leluhur bela diri Xiantian Agung Zhou Agung, dan, bersama dengan guru negara Hong Sensang, dia adalah salah satu dari benteng kembar Zhou Agung. Bahkan para ahli yang dia latih sangat mengesankan, 3 Raja Non-Zhou dan 5 Markis Non-Zhou. Di dalam dunia duniawi Zhou Agung, Su Hongli adalah sosok legendaris yang menjulang tinggi. Tentu saja, sekarang Su Yi telah membangkitkan kenangan masa lalunya, bahkan jika Su Hongli lebih kuat, dia masih menjadi kultivator lain dari dunia fana. Adapun untuk membunuh Le Zeng, Su Yi tidak mengambil hati. Di dunia ini, ada banyak orang yang rela menceburkan diri ke kematian mereka. Itu mengagumkan, tapi sulit untuk menggerakkan Su Yi. Tatapannya beralih ke Suan Yulong di dekatnya. Wakil kepala istana Akademi Luyang sudah terluka parah, dan dia lemah dan lesu. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih atas kematian Le Zeng. Saat dia merasakan tatapan Su Yi, dia tersenyum muram. Meskipun aku tidak bisa mati setenang Le Zeng, aku juga tidak akan begitu saja menundukkan kepalaku. Jika Anda akan membunuh saya, silakan dan lakukan. Hati Wang Chundu mengepal. Dia tidak bisa tidak berkata, Tuan Muda Su, bisakah Anda membantu orang tua ini dan meninggalkan Suan Yulong kesempatan hidup? Tampaknya takut Su Yi tidak akan setuju, dia menggertakkan giginya dan berkata, anggap saja, Akademi Luyang kami berutang budi padamu. Su Yi menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkan bantuan seperti itu. Hati Wang Chundu tenggelam. Tapi sesaat kemudian, Su Yi berkata, tapi aku bisa memberinya kesempatan. Bukankah dia ingin membalas dendam Qin Wenyuan? Ke depan, jika dia pikir dia bisa membunuhku, dia boleh datang mencariku. Wang Chundu sempat linglung. Kemudian, dia menjadi gila karena senang, dan dia mengepalkan tinjunya dengan rasa terima kasih. Tuan Muda Su, terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Tapi Suan Yulong tercengang. Sepertinya dia tidak berani percaya bahwa Su Yi akan membiarkannya pergi begitu saja. Setelah beberapa saat, dia mau tidak mau bertanya, mengapa tidak membunuhku sekarang? Su Yi balik bertanya, mengapa kamu ingin membalaskan dendam Qin Wenyuan? Suan Yulong tidak berhenti sejenak untuk berpikir. Dia adalah adik magang juniorku, dan kami berdua dekat. Anda membunuhnya, bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam ini? Itulah mengapa aku tidak membunuhmu, kata Su Yi. Dia kemudian melirik Wang Chundu. Kamu sebaiknya bergegas dan bawa dia pergi sebelum aku berubah pikiran. Hati Wang Chundu langsung khusyuk. Dia memberi hormat kepada Su Yi sekali lagi, lalu membawa Suan Yulong yang terluka parah pergi.
Setelah melihat mereka menghilang dari pandangan, Ning Sihua tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak baik ada seseorang yang menaruh dendam padamu. Tapi Sui benar-benar mendesah dalam tampilan emosi yang tidak seperti biasanya. Xuan Yulong sangat terhormat dan benar. Itu langka, dan berdasarkan itu saja, dia layak mendapat kesempatan lain dalam hidup. Dia mengingat murid-murid yang dia terima di kehidupan sebelumnya. Mereka adalah saudara dan saudari magang, namun demi merebut harta yang dia tinggalkan, mereka saling bertentangan. Ketika dia membandingkannya dengan tekad Xuan Yulong untuk membalaskan dendam saudara magang juniornya, bagaimana mungkin Sui tidak merasa tergerak? Ning Sihua sempat tercengang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui Sui. Pemuda berjubah biru ini jelas merupakan pembunuh berpengalaman yang menentukan, namun terkadang, dia melakukan hal-hal yang tidak biasa. Seperti menyelamatkan Xuan Yulong hanya karena dia mengagumi pilihan pria itu untuk membalaskan dendam saudara magang juniornya. Itu benar-benar tidak terlihat seperti gayanya. Tapi Sui tentu saja tidak mau repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Selain itu, dia mungkin memberi Xuan Yulong kesempatan lain untuk membalas dendam, tetapi apakah dia bisa menerimanya atau tidak akan bergantung pada keahliannya. Rekan Taois, ini adalah paruh Ghost Blood Sparrow Hawk yang Anda minta kami kumpulkan. Ning Sihua tidak memikirkan masalah ini lebih jauh. Sebaliknya, dia menunjuk ke tumpukan paruh emas berkilauan di dekatnya. Sui mengangguk, berjalan ke kanan, dan membagi tumpukan menjadi 3. Dia mengambil sepertiga untuk dirinya sendiri, lalu mempersembahkan 2 lainnya kepada para sahabatnya. Ketika dia melihat bahwa mereka akan menolak, dia langsung berkata, karena kita bepergian bersama, kita harus membagi rampasan secara merata. Jangan menolak. Terima kasih banyak, rekan Taois. Ning Sihua menekan bibirnya menjadi senyuman. Shen Jiusong, sementara itu, terkejut sekaligus tersanjung. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dengan rasa terima kasih. Setelah itu, cara dia memandang Sui agak berubah. Sebagai seorang markis, dia tidak terlalu peduli tentang betapa berharganya harta rampasan itu. Namun, menyaksikan kejadian ini menunjukkan kepadanya kedalaman karakter dan kemurahan hati Sui yang langka dan berharga. Adapun Sui, dia tidak memasukkan semua ini ke dalam hati. Dia hanya menatap ke kejauhan dan bergumam, aku hanya berharap bahwa di jalan di depan, aku akan bertemu dengan beberapa makhluk roh tingkat 8 dan 9. First Immortal of the Sword, Chapter 236. Larut malam itu, langit di atas Blue Thistle Yao Mountain masih merah seperti darah. Sui melangkah di udara, lalu menebang dengan tangannya. Menyembur, kepala kera putih raksasa setinggi 100 kaki melayang di udara. Darah mengalir turun seperti air terjun, sementara mayat besar binatang itu jatuh dengan keras, menyebarkan debu. Dan Sui, dia mendarat dengan stabil di tanah. Kekuatan dao astral yang beredar di sekelilingnya berangsur-angsur surut. Kera setan Paktong, ini adalah binatang roh tingkat 9 yang sebagian dengan Grandmaster tingkat kelima. Kulitnya seperti tembaga dan tulangnya seperti besi. Itu sangat kuat, dan memiliki kendali bawaan atas angin, menjadikannya hegemon mutlak di antara makhluk roh. Namun sekarang, hanya dalam waktu kurang dari 3 detik, makhluk roh tingkat 9 yang mendominasi ini kehilangan kepalanya karena ayunan pedang Sui yang biasa. Tidak, itu tidak benar. Sebelum 3 nafas penting terakhir itu, Sui menghindari penggunaan serangan pembunuhan. Sebaliknya, dia mempertahankan kebuntuan sengit melawan Paktong Demon Ape yang berlangsung sekitar 10 menit. 1 manusia, dan 1 kera. Mereka bentrok, tinju melawan tinju, keduanya ganas mungkin. Tak satu pun dari mereka mundur. Tampaknya mereka ingin melihat siapa yang telah melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam meredam daging mereka. Pada akhirnya, Sui keluar sedikit di depan, dan momentumnya menekan Paktong Demon Ape. Baru setelah itu dia maju dan membunuh kera itu. Ning Sihua dan Shen Jiusong berdiri tidak jauh dari situ. Mereka saling melirik, tapi tatapan mereka tenang, mereka sudah lama menyesuaikan diri dengan hal semacam ini. 10 jam telah berlalu sejak mereka berpisah dengan Wang Chundu dari Akademi Luyang. Selama waktu itu, mereka bertemu dengan 5 binatang roh tingkat 8 dan 3 binatang roh tingkat 9. Setiap kali ini terjadi, Sui sangat senang, dan dia bergegas ke arah mereka, membunuh 1 binatang buas yang cukup kuat untuk menakuti sebagian besar Grandmaster ke jurang keputusasaan demi keputusasaan. Setiap kali, dia mengunci binatang itu dalam pertempuran untuk sementara waktu. Hanya setelah lawannya berusaha melarikan diri, dia menghadapi pukulan mematikan itu. Menurut Sui, lawan yang layak untuk bertanding terlalu jarang. Bahkan jika mereka hanya lolos, dia harus menghargai setiap kesempatan. Awalnya, Ning Sihua dan Shen Jiusong tercengang. Tapi sekarang, mereka tidak bisa lagi melakukan terlalu banyak kejutan. Mereka tahu bahwa Sui melihat binatang roh tingkat 8 dan 9 ini sebagai batu asahan. Setiap kali dia bertemu satu, sepertinya ketakutan terbesarnya adalah mengalahkan lawannya sampai mati terlalu cepat, jelas bahwa dia menghargai mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun,
Jika mereka benar-benar memikirkannya, metode ini cukup untuk mengisi hampir semua Grandmaster dunia dengan teror. Lagi pula, menggunakan binatang roh tingkat 9 untuk meredam keterampilan bertarungmu sangat mengejutkan dan tidak pernah terdengar. Di seluruh Zou Agung, berapa banyak Grandmaster yang mampu melakukan hal seperti itu? Namun sekarang, bahkan binatang roh tingkat 9 hanya cocok untuk menjadi rekan tanding Su Yi. Implikasi dari ini benar-benar menakutkan. Tidak jauh dari sana, Su Yi mencengkeram misteri pemandu dan membedah mayat besar Pak Tong kera iblis dengan mudah, seperti tukang daging terampil memotong bangkai sapi. Tak lama kemudian, dia memegang inti Yao merah seukuran kepalan tangan di tangannya. Tidak buruk, ini setara dengan pengobatan spiritual tingkat 4. Seringai puas muncul di bibir Su Yi. Kemudian, dia menoleh ke Ning Xihua dan Shen Jiusong. Kalian berdua bisa mendapatkannya. Ingatlah untuk menyimpan 2 gigi taring untuk saya, tetapi Anda dapat menyimpan semua materi spiritual lainnya. Dengan itu, dia berjalan ke batu terdekat dan duduk bersila di atasnya. Dia menjentikkan ujung jarinya, membuat lubang kecil di inti Yao merah. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengisapnya. Arus esensi darah mendidih melonjak ke tenggorokannya, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Su Yi kemudian mengedarkan energinya. Ledakan menggelegar muncul dari dalam dirinya, seolah-olah dia adalah tungku yang mendidih. Esensi sejati yang luas dan murni mengalir melalui dirinya seperti sungai yang bergelombang. Tak lama kemudian, ruang di sekitar sosok bersila Su Yi dipenuhi dengan kekuatan astral Dao yang bersinar seperti cahaya matahari terbit. Itu mengalir seperti air pasang, dengan pesona Grand Dao yang khas dan ajaib. Ketika Ning Xihua dan Shen Jiusong melihat ini, mereka langsung berjalan ke mayat Pak Tong Demon Ape dan mulai bekerja mengumpulkan materi spiritual. Tubuh binatang roh dunia penuh dengan harta karun, dari sisik, cakar, tendon, tulang, taring, dan daging mereka. Beberapa bisa digunakan untuk membuat obat, sementara yang lain bisa dibuat menjadi senjata. Di tingkat 7 ke atas, makhluk roh menghasilkan bahan yang semakin berharga. Ambil Pak Tong Demon Ape. Di mata Grandmaster Martial Dao, seluruh tubuhnya seperti gudang harta karun. Kulitnya bisa dibuat menjadi baju zirah spiritual, sedangkan tendon, tulang, dan taringnya bisa dibuat menjadi senjata. Dagingnya mengandung energi murni dan halus yang setara dengan obat spiritual tingkat 3. Bahkan mata dan jeroannya semuanya memiliki kegunaan. Jika mayat utuh seperti ini dijual di pasar biasa, Grandmaster bangsa akan berebut untuk mengklaimnya. Tak lama kemudian, Ning Xihua dan Shen Jiusong telah benar-benar membersihkan mayat itu. Tentu saja, mereka tidak lupa menyisihkan taring untuk Su Yi. Tuan Istana Ning, Tuan Muda Su telah memberi kami masing-masing bagian dari rampasan untuk masing-masing dari 5 makhluk roh tingkat 8 dan 3 binatang roh tingkat 9 yang dia bunuh. Bagaimana saya harus membayarnya? Shen Jiusong tersenyum pahit. Dia merasa tidak layak atas kemurahan hati seperti itu. Orang biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berutang budi padanya, kau tahu. Ning Xihua tersenyum. Luangkan waktumu dan bayar dia perlahan. Bukankah Anda berharap untuk masuk ke Origin Dao? Ini adalah kesempatan langka dan berharga. Peluang. Shen Jiusong tercengang sebentar, tapi dia dengan cepat mengerti apa yang dia maksud. Dia mengangguk berulang kali. Terima kasih banyak atas bimbingan Anda, Tuan Istana Ning. Saya mengerti. Berutang budi pada Su Yi memang merupakan kesempatan, dia bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk mendekati Su Yi. Jika ini berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dia tidak perlu takut gagal menaiki kapal besar, yaitu Su Yi. Ketika dia menyadari hal ini, hati Shen Jiusong dipenuhi dengan kegembiraan. Ekspedisi ke Blood Thistle Yao Mountain ini telah mengajarinya apa artinya menjadi seorang kultivator sejati. Sebagai perbandingan, status dan otoritas duniawi tampak remeh. Di hadapan orang yang benar-benar kuat, hal-hal seperti itu tidak diragukan lagi menggelikan. Semua ini memenuhi Shen Jiusong dengan keinginan yang tak tertahankan untuk mengisi ambang Origin Dao. Setelah Ning Xihua memberinya petunjuk, dia menyadari bahwa jika dia memenangkan persetujuan Su Yi, itu tidak ada bedanya dengan mendapatkan bimbingan abadi. 1 jam berlalu sebelum Su Yi terbangun dari meditasinya, lalu berdiri. Ayo pergi. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Meskipun sudah kurang dari sehari sejak mereka memasuki Blood Thistle Yao Mountain, mengatasi satu pertarungan sengit setelah yang lain telah sangat meningkatkan tingkat di mana dia mengubah esensi sejatinya menjadi Dao Astral Force. Dia tumbuh dengan pesat. Saat ini, kira-kira 40% dari esensi sejatinya telah menjadi Dao Astral Force. Dengan kata lain, jika dia menyelesaikan penyempurnaan 60% sisanya, dia akan mencapai puncak alam akumulasi ki tahap akhir, alam manifestasi astral. Kemudian, semua esensi sejatinya adalah Dao Astral Force, membuat fondasinya di Martial Dao begitu kokoh sehingga dia pasti akan jauh lebih kuat daripada dirinya di masa lalu pada kultivasi yang sama. Ning Xihua dan Shen Jiusong mengikutinya, dan mereka terus maju. Namun, pada bagian perjalanan ini, mereka berdua tidak melakukan apa-apa.
Ini karena semakin jauh mereka berkelana ke gunung, semakin sedikit makhluk roh tingkat 7 dan di bawah yang mereka lihat. Setiap kali mereka bertemu dengan sesuatu yang tingkat 7 atau lebih tinggi, Su Yi mengalahkan mereka sampai habis. Shen Jiusong semakin yakin akan sesuatu. Apakah Blood Thistle Yao Mountain berbahaya? Ya, itu sangat berbahaya. Tapi selama Anda bersama orang yang tepat, bepergian di tempat berbahaya seperti ini semudah berjalan di tanah datar. Di bawah kepemimpinan Su Yi, mereka meratakan setiap rintangan di jalan mereka. 4 jam lagi berlalu. Selama bentangan jalan ini, Su Yi hanya bertemu dengan 2 makhluk roh tingkat 8. Dan semakin dalam ke alam liar yang mereka jelajahi, semakin kacau energi sekitar. Asap berwarna darah di atas kepalanya padat, seperti tinta berwarna darah yang berbintik-bintik dan ternoda oleh angin kencang yang terbentuk dari energi yang sangat buruk. Itu melolong melewati celah gunung, membuat mereka merasa tertahan dan mudah tersinggung. Su Yi tiba-tiba berhenti di tengah langkah. Pada waktu yang hampir bersamaan, putaran bisikan bergema di seluruh langit dan bumi, seperti hantu yang diam-diam mengobrol di antara mereka sendiri atau nada menyihir dari dunia bawah. Begitu mereka mendengar suara yang aneh dan akrab ini, Ning Xihua dan Shen Jiusong mengesampingkan semua pikiran lain dan menopang pertahanan jiwa mereka. Meski begitu, Ning Xihua mengerutkan alisnya, dan wajah mudanya berkerut karena tidak nyaman. Jiwanya terlalu sensitif, dampak dari kekuatan aneh ini memberinya pukulan besar. Wajah Shen Jiusong berkedut kesakitan, dan dahinya berkeringat dingin. Hanya Su Yi yang tetap tenang dan tenang, seolah-olah dia bahkan tidak menyadarinya. Dia memiliki pedang 9 neraka untuk melindungi lautan mentalnya, dan dia mengolah sutra perwujudan diri universal, teknik jiwa yang tiada taraf. Jadi, dia tidak terpengaruh sedikit pun. Dia bahkan bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa bisikan dan membedakan beberapa rahasia. Ini seharusnya berasal dari formasi yang ditempatkan di bawah tanah, di bawah gunung Blood Thistle Yao. Itu memiliki kekuatan untuk menangkap jiwa, mempertahankan diri, mengubah energi yang sangat buruk, dan menghancurkan roh, di antara kegunaan lainnya. Berdasarkan kekuatan fluktuasinya, perlu waktu kurang dari setengah hari bagi kita untuk tiba dalam jangkauan formasi yang tepat. Menarik, seseorang benar-benar memanfaatkan kekuatan formasi. Sebuah cahaya aneh tiba-tiba melintas di mata Su Yi. Pada saat yang sama, dia mendengar suara samar pertempuran sengit yang berasal dari jauh. Terlalu jauh untuk mendengar dengan jelas, tetapi Su Yi bereaksi seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang agak menarik. Bisakah kalian berdua masih bertahan? Kedua temannya mengangguk. Kalau begitu mari kita pergi dan menonton kegembiraan. Dengan itu, Su Yi memimpin jalan ke depan. Kegembiraan. Ning Xihua dan Shen Jiusong bingung, tetapi mereka tetap menahan ketidaknyamanan dalam jiwa mereka dan mengikuti Su Yi. Sekitar 10 menit kemudian, ngarai yang luas, seperti mangkuk yang sangat besar, mulai terlihat. Seluruh ngarai diselimuti kabut energi mengerikan yang bergolak dan bergelombang. Sekelompok mayat hidup yang aneh memiliki 2 orang yang benar-benar dikelilingi. Orang mati berjalan termasuk pria dan wanita. Beberapa sudah tua, sementara yang lain masih muda. Ada lebih dari selusin dari mereka, dan sebagian besar, mereka tidak terlihat berbeda dari orang biasa. Namun, kulit mereka sangat putih dan transparan, dan ekspresi mereka seperti kayu. Lebih jauh lagi, yin qi hitam dan jahat bertahan di sekitar tubuh mereka. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa setiap mayat hidup sekuat Grandmaster. Selanjutnya, mayat hidup tidak takut senjata. Mereka tidak tahu apa itu hidup dan mati. Ini membuat mereka sangat berbahaya. Itu adalah 100 mayat yang dihaluskan dari gerbang Deathbringer. Mereka mirip dengan boneka mayat, tetapi metode pembuatannya sangat brutal. Pertama, Anda menumbuhkan serangga berbisa di dalam tubuh seorang Grandmaster untuk menyerang dan menempati daging mereka, kata Ning Xihua. Muridnya menyempit, dan dia berbisik. Setelah itu, kamu menggunakan seni rahasia untuk mengikat dan menyegel jiwa Grandmaster. Mayat itu kemudian membutuhkan banyak putaran proses penyempurnaan yang mengerikan dan berbahaya. Hanya dengan begitu Anda dapat menghasilkan satu mayat spiritual seperti itu. Ekspresi Shen Jiusong juga menjadi gelap. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Mereka mengatakan bahwa 100 tahun yang lalu, alasan gerbang Deathbringer menjadi faksi sesat teratas Zhou Agung adalah karena mereka mengendalikan banyak mayat 100 halus. Setiap mayat itu setara dengan Grandmaster, dan terlebih lagi, tubuh mereka mengandung racun yang kuat. Tidaklah berlebihan untuk menyebut mereka senjata berbentuk manusia. First Immortal of the Sword, Chapter 237. Apa yang disebut, 100 mayat yang dimurnikan, hanyalah boneka mayat kelas terendah yang ada. Di 9 provinsi alam liar, sekte pembudidaya sesat manapun dengan kekuatan sekecil apapun yang mereka miliki meremehkan pemurnian hal-hal jahat seperti itu, mereka tidak layak untuk dilihat publik. Su Yi hanya melirik mayat-mayat itu sebelum mengalihkan perhatiannya ke 2 orang yang telah mereka kepung. Siapa mereka? Tetua Agung Akademi Kongtong, Jiang Tanyun, dan tetua kedua mereka, Lu Zhangfeng, jawab Shen Jiusong segera.
Mereka berdua adalah Grandmaster tingkat keempat, tetapi fondasi Jiang Tanyun lebih kuat. Dia berada di peringkat 47 di papan peringkat Grandmaster Great Zhou, dan bahkan beberapa Grandmaster tingkat 5 bukanlah tandingannya. Su Yi mengangguk. 4 alam martial Dao, bagaimanapun juga, masih dalam batas kematian. Dua orang yang terlihat memiliki kultivasi serupa seringkali memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Perbedaan utama terletak pada kedalaman fondasi mereka. Tuan Muda Su, haruskah kita pergi membantu? Shen Jiusong mau tidak mau bertanya. Jiang Tanyun dan Lu Zhangfeng benar-benar dikelilingi oleh ratusan mayat halus. Nasib mereka sangat mengerikan. Lebih buruk lagi, kulit mereka diwarnai gelap, dan mata mereka merah. Jelas mereka terkena racun mayat. Jika tidak ada yang membantu mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika kamu pergi sekarang, fluktuasi energi seperti bisikan dari formasi pembatasan pasti akan menyerangmu. Anda mungkin Grandmaster tingkat 4, tetapi jika mayat hidup mengelilingi Anda saat jiwa Anda diserang, Anda akan hancur, kata Su Yi dengan santai. Shen Jiusong merasa ngeri, tetapi Ning Xihua sepertinya menyadari sesuatu. Dia berkata dengan muram, tidak heran bahkan seseorang seperti Jiang Tanyun menemukan dirinya dalam kesulitan seperti itu. Jadi, seseorang menggunakan kekuatan formasi untuk menyerang jiwanya, mencegahnya menyadari sepenuhnya kekuatannya. Cara dia melihatnya, sementara mayat-mayat yang dihaluskan itu mungkin setara dengan Grandmaster, mereka seharusnya tidak cocok untuk seseorang seperti Jiang Tanyun. Mengapa situasi mereka menjadi seperti ini? Penjelasan Su Yi adalah satu-satunya hal yang masuk akal. Seseorang harus menggunakan kekuatan formasi untuk menargetkan dua tetua Akademi Kongtong. Aku sebenarnya agak tertarik untuk melihat siapa di balik ini. Ning Xihua berencana untuk terlibat secara pribadi. Sebagian dari ini adalah untuk membantu menyelamatkan Jiang Tanyun dan Lu Zhangfeng, tetapi sebagian darinya adalah rasa ingin tahu. Siapa yang mengendalikan kekuatan formasi? Tapi sebelum dia bisa ikut campur, Su Yi menariknya kembali. Tunggu sebentar lagi. Ning Xihua tertegun dan bingung, tapi tak lama kemudian, seperti yang terlihat Jiang Tanyun dan Lu Zhangfeng tidak bisa bertahan lebih lama lagi, suara yang jelas dan tulus terdengar. Jangan panik, izinkan raja ini membantu membunuh musuhmu. Setiap kata seperti tabuhan genderang, bergema di seluruh area. Mereka kemudian menyaksikan seorang pemuda berjubah seputih salju tiba, berjalan melintasi langit. Cahaya kemerahan beredar di sekelilingnya, luas dan perkasa seperti lautan. Dia tinggi dan kurus seperti bambu, dengan ciri-ciri halus yang tampan dan halus. Begitu dia memasuki ngarai yang dipenuhi kabut berdarah, dia mengayunkan tombak emasnya. Ledakan, satu busur petir emas demi satu terjalin saat tombak ilusi memenuhi langit, kekuatan penghancurnya yang menjulang tinggi menyebar di udara. Bang, 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 jaring emas besar dari bayangan tombak turun. Selusin atau lebih mayat yang dihaluskan bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, mereka dilenyapkan di tempat mereka berdiri. Daging mereka sangat keras, mereka tidak perlu takut pada pedang, tapi sekarang, mereka hancur berkeping-keping. Pecahan mayat berserakan, mereka tampak rapuh seperti bubur kertas. Satu serangan menyelesaikan bahaya Jiang Tanyun dan Lu Zhangfeng dalam sekejap. Pemuda berbaju putih memegang tombak emasnya. Dia halus dan tampan dengan bantalan tak tertandingi. Raja Penakluk Gunung. Shen Jiusong tertegun. Dia mengenali pemuda berbaju putih itu. Ini tidak lain adalah salah satu dari 9 Raja Non-Zhou yang terkenal di seluruh kekaisaran. Yang termuda dari kelompok itu, Raja Penakluk Gunung, Musi. Jadi, itu dia. Ning Xihua tampak tercerahkan. Dia pernah mendengar desas-desus tentang Raja Penakluk Gunung. Dia menjadi raja pada usia lebih dari 20 tahun, dia memang layak menyandang gelar monster tak tertandingi. Rekan Taois, apakah Anda merasakan bahwa Raja Penakluk Gunung sedang dalam perjalanan lebih awal? Ning Xihua melirik Su Yi. Ketika kami tiba, dia menyaksikan pertempuran dari jauh. Kalian berdua tidak menyadarinya, kata Su Yi dengan santai. Saat dia mengatakan ini, dia menatap pemuda jauh dengan jubah putih murni, ekspresinya agak aneh. Jadi, Ning Xihua langsung serius. Bahkan dengan fondasi dan penglihatannya yang tajam, dia tidak merasakan jejak Raja Penakluk Gunung yang tersembunyi. Ini mengejutkannya, tetapi lebih dari itu, memberitahunya bahwa Raja termuda Non-Zhou tidak diragukan lagi sangat mampu. Pengontrol mayat Taois, bahkan sekarang, kamu tidak mau keluar dan menghadapiku. Suara Raja Penakluk Gunung menggelegar saat dia mengepalkan tombaknya. Dia tampak luar biasa, dan saat dia melihat sekeliling, tatapannya bangga, bahkan menghina. Suaranya bergema di seluruh ngarai. Baik Ning Xihua dan Shen Jiusong langsung serius. Pengendali mayat Taois, itu salah satu ahli tingkat puncak Deathbringer's Gate. Dia adalah master sejati dari jalan sesat, dan warga Zhou Agung Pucat Pasi menyebut namanya. Tiba-tiba, boneka mayat berbentuk seperti anak kecil muncul dari bawah bebatuan yang melapisi ngarai. Wajahnya yang lugu dan polos dipenuhi dengan retakan berkelok-kelok yang mengingatkan pada kelabang, itu mengerikan dan menakutkan. Boneka mayat anak mengangkat kepalanya dan menatap Musi.
Mulutnya terbelah, memperlihatkan dua baris taring tajam. Itu kemudian berbicara dengan suara bernada tinggi, seperti menggiling pisau bergerigi. Raja penakluk gunung, perhatikan peringatanku, sebaiknya kau tidak terlibat. Kalau tidak, saya jamin bahwa bahkan jika Anda adalah seorang jenius yang mengerikan yang memiliki kekayaan besar, Anda akan mati tanpa keraguan. Suaranya menyebar ke seluruh ngarai. Setiap orang yang mendengarnya merasa merinding di kulit mereka. Sampah kotor, bahkan jika pemimpin sektemu muncul, dia tidak akan berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Musi mendengus dingin, lalu menusukkan tombaknya ke udara. Bang, 100 kaki jauhnya, boneka mayat seperti anak kecil pecah. Haha, kalau begitu, aku akan menunggu sampai kamu mati, Raja Penakluk Gunung. Saya pribadi akan membantu Anda membuang tubuh Anda. Aku pasti akan membuatmu menjadi boneka mayat yang cantik. Tawa yang dingin dan menyeramkan memenuhi ngarai. Waktu yang lama berlalu sebelum berangsur-angsur memudar. Musi menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlihat sedikit pun khawatir. Dentang, dia menyingkirkan tombak emasnya, lalu mengalihkan perhatiannya ke Jiang Tanyun dan Lu Zhangfeng di dekatnya. Dia melemparkan mereka botol batu giok dan tersenyum hangat. Pil ini mengandung penawar racun mayat. Tolong, segera telan mereka. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, saya khawatir racun itu akan mencapai hati Anda. Keduanya tampak berterima kasih, dan mereka mengepalkan tangan sebagai salam. Terima kasih banyak, Raja Penakluk Gunung. Jangan sopan, atasi racunnya dulu. Musi tertawa dan melambaikan terima kasih mereka. Jiang Tanyun dan Lu Zhangfeng segera meminum satu pil, lalu duduk bersila. Musi kemudian melirik Suyi dan teman-temannya dan berkata dengan suara keras dan jelas, "Tiga temanku, tempat ini tidak lagi berbahaya. Tolong, keluar dan sapa." Ning Xihua dan Shen Jiusong sama-sama melirik Suyi. Tidak ada keraguan tentang hal itu, Musi telah menemukannya sejak lama. Suyi tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung keluar begitu saja. Pusat jurang. Shen Jiusong tersenyum dan menyapa mereka. Lama tidak bertemu. Raja muda, sikapmu bahkan lebih mengesankan daripada di masa lalu. Caramu menghancurkan 100 mayat halus itu membuatku mendesak kagum. Musi tertawa terbahak-bahak. Cloudlight Marquis, kamu melebih-lebihkan. Dia kemudian menoleh ke Ning Xihua dan dengan lembut mengepalkan tinjunya. Jika saya tidak salah, Anda adalah Master Asgard Ning Xihua dari Heaven's Origin Academy. Apakah itu benar? Dia memiliki sikap yang bermartabat dan mengesankan, dan dia berbicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia juga rendah hati dan sopan, dia tampak sangat berbeda dari orang yang menghina yang baru saja memotong orang mati yang berjalan. Ning Xihua mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tetap saja, tidak dapat disangkal, sikap Musi yang ramah dan sederhana membuatnya cukup mudah untuk disukai. Musi kemudian berbalik ke arah Suyi, tersenyum, dan mengepalkan tinjunya. Tolong maafkan saya karena ketidaktahuan saya. Bolehkah saya meminta nama dan nama belakang Anda yang terhormat? Shen Jiusong buru-buru memperkenalkannya. Raja muda, ini Tuan Muda Su. Dia bermarga Su. Musi merenungkannya, lalu bertanya, mungkinkah dia menjadi murid keluarga Su dari Jade Capital? Ini, Shen Jiusong ragu-ragu, lalu melirik Suyi. Mengapa dirahasiakan? Tidak ada salahnya memberitahunya, kata Suyi. Baru kemudian Shen Jiusong berkata, tebakanmu tepat sasaran, Raja muda. Tuan Muda Su tidak lain adalah putra kepala keluarga Su Hongli. Musi tersenyum. Keluarga Su adalah klan tingkat atas yang megah dan megah dengan fondasi yang dalam, dan jajarannya penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Murid-murid mereka tidak kekurangan jenius tiada taraf. Sekilas saya tahu bahwa Anda luar biasa, Tuan Muda Su. Ini, tentu saja, hanyalah omong kosong yang sopan. Apalagi ini adalah pertemuan pertama mereka. Tapi meski pujiannya tidak tulus, Musi tidak menolak atau memandang rendah Suyi. Lagi pula, dia bepergian dengan Ning Xihua dan Shen Jiusong. Dia tidak mungkin menjadi orang biasa. Di hadapan basa-basi Musi, Suyu menjawab dengan anggukan asal-asalan. Tapi dia juga tidak mengabaikan Musi. Baru saja, dia menyaksikan pertarungan Musi dari kejauhan dan menyadari bahwa yang termuda dari Raja-Raja Non-Zhou Agung Zhou memiliki sesuatu yang aneh tentang dirinya. Tubuhnya memancarkan aura harta karun yang sangat halus. Inilah mengapa dia membangkitkan sedikit rasa ingin tahu Suyi. Sekarang, melihatnya dari dekat, dia sudah bisa melihat beberapa petunjuk secara samar. Musi tidak diragukan lagi memiliki semacam harta rahasia ajaib pada orangnya, dan itu diam-diam, secara halus mengubah auranya, membuatnya tenang dan sulit dibaca. Itu halus, kecuali Anda merasakan kehadirannya dengan hati-hati, sangat sulit untuk menyadarinya. Seberapa mengerikan gelombang kekuatan yang berasal dari formasi pembatasan. Baik Jiang Tanyun dan Lu Zhangfeng sangat terpengaruh, yang menyebabkan bahaya sebelumnya. Namun itu tidak mempengaruhi Musi sama sekali. Ini kemungkinan karena harta rahasia yang dia miliki padanya. Tentu saja, itu hanya dugaan. Setiap orang memiliki rahasia mereka. Bahwa Musi, pada usia yang begitu muda,
melambung menjadi terkenal dan menjadi raja yang terkenal di seluruh negeri berarti dia pasti memiliki pertemuan kebetulan sendiri, dan dia pasti memiliki kartu trufnya sendiri juga. Akan sangat bagus jika dia adalah musuhku. Lalu aku bisa melihat dan melihat harta macam apa yang dia punya. Su Yi berpikir itu agak disayangkan. Dengan pengetahuan dan pengalaman dari kehidupan masa lalunya, petunjuk paling sederhana dari aura harta karun yang terpancar dari Musi sudah cukup bagi Su Yi untuk menilai bahwa apapun hartanya, itu pasti luar biasa. Tapi dia masih penasaran. Mengingat status dan temperamennya, dia meremehkan memperlakukan Musi sebagai mangsa harta karun. Dia secara alami tidak akan tenggelam untuk membunuh seseorang untuk merebut harta mereka. Sekarang, Musi, Ning Xihua, dan Shen Jiusong sudah mengobrol di antara mereka sendiri. Ketika dia mengetahui bahwa mereka datang ke sini karena fenomena aneh gunung, Musi tersenyum dan mengundang mereka untuk bepergian bersamanya. Ning Xihua dan Shen Jiusong sama-sama melirik Su Yi, sesuatu seperti itu wajar baginya untuk memutuskan. Su Yi tidak menolak, dia ingin melihat apakah, saat mereka bekerja berdampingan, dia bisa membedakan sifat sebenarnya dari harta karun Musi. Dan ketika dia melihat tokoh-tokoh setingkat Ning Xihua dan Shen Jiusong membiarkan Su Yi membuat keputusan ini atas nama mereka, Raja Penakluk Gunung langsung serius. Ia semakin sadar bahwa pemuda di hadapannya tidaklah sederhana, dia bukan hanya murid lain dari keluarga Sujade Capital. Aku harus mengawasinya, Musi berpikir sendiri. First Immortal of the Sword, Chapter 238. Musi dan Shen Jiusong mengobrol di antara mereka sendiri, sementara Ning Xihua duduk sendirian di atas sebuah batu besar, menatap sebuah gulungan. Wajahnya yang berkontur indah benar-benar tenang. Tidak jauh dari sana, Su Yi bersandar ke kursi anyamannya dan mengistirahatkan matanya. Inilah yang dilihat Jiang Tanyun dan Lu Zhangfeng ketika mereka bangun. Bagaimana perasaan kalian berdua? Musi tersenyum dan menoleh. Mereka berdua berdiri dan membungkuk rendah di pinggang. Raja muda, kami berterima kasih karena telah datang membantu kami. Anda menyelamatkan hidup kami akan mengingat kebaikan ini selama sisa hidup kami. Suara mereka penuh rasa terima kasih, langsung dari hati. Tidak perlu bersikap sopan. Musi tersenyum dan melambai. Kemudian, dia memperkenalkan mereka pada Su Yi dan Ning Xihua. Ketika mereka menyadari siapa Ning Xihua, keduanya tampak tercengang, dan mereka tidak berani mengudara. Keduanya menyapanya dengan hormat, dan ketika mereka mengetahui siapa Su Yi, mereka sekali lagi terkejut. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa kepala keluarga Su memiliki seorang putra bernama Su Yi. Tetapi meskipun mereka bingung, mereka tidak berani mengendurkan sopan santun mereka. Keduanya menyapanya dengan hormat juga. Su Yi hanya mengangguk sedikit sebagai jawaban. Dia meletakkan kursi anyamannya dan berkata, "Ayo pergi." Bahkan saat dia berbicara, dia sudah berjalan pergi. Ketika Ning Xihua dan Shen Jiusong melihat ini, mereka mengikutinya, seolah itu sangat alami. Tapi Jiang Tangyun dan Lu Zhangfeng tertegun. Perilakunya melemparkan mereka untuk sedikit putaran. Mereka yang hadir termasuk kepala istana Heaven's Origin Academy, Kludut Markis yang terkenal, dan Raja Penakluk Gunung. Semuanya terkenal, nama mereka mengguncang seluruh bangsa. Namun sekarang, Su Yi, hanya murid lain dari keluarga Su, naik dan pergi begitu saja. Dia bahkan tidak bertanya kepada yang lain terlebih dahulu. Bukankah ini terlalu berubah-ubah dan diktator? Ditambah lagi dengan cara Su Yi tetap duduk di kursi anyamannya bahkan saat mereka bertukar sapa, dan baik Jiang Tanyun maupun Lu Zhangfeng merasa sedikit tidak nyaman. Pendapat mereka tentang Su Yi langsung memburuk. Tetap saja, mereka berdua telah mengalami bagian mereka dari angin dan hujan. Ketika mereka melihat baik Ning Xihua maupun Shen Jiusong tidak keberatan, mereka menyembunyikan ketidakpuasan jauh di dalam hati mereka. Tuan Muda Su bukanlah orang biasa. Semua yang dia katakan dan lakukan berbeda dari orang biasa. Tolong, jangan terlalu memikirkannya. Musi melirik Jiang Tanyun dan Lu Zhangfeng dalam-dalam, lalu berkata sambil tersenyum, "Benar, apakah kalian berdua ingin bepergian bersama kami juga?" Mereka saling memandang, lalu langsung setuju. Bepergian bersama Raja Penakluk Gunung. Ini tentu saja tidak bisa lebih baik. Tanpa penundaan lebih lanjut, Musi memimpin Jiang Tanyun dan Lu Zhangfeng dan menyusul kelompok Su Yi. Mereka kemudian berjalan lebih dalam ke hutan belantara gunung bersama. Raja muda, sebelumnya, kamu mengatakan bahwa itu adalah anggota gerbang pembawa kematian yang menjebak kita. Jangan bilang bahwa faksi kultivator sesat telah bangkit dari abu lagi. Jiang Tanyun hanya bisa bertanya. Dia adalah penatua Akademi Kongtong. Dia berkulit gelap, tegak, dan belak-belakan. Itu benar, kata Musi begitu saja. Saya telah menerima intelijen bahwa gerbang Deathbringer tampaknya telah memahami beberapa rahasia mengenai fenomena aneh baru-baru ini di Gunung Blood Tiseliao. Mereka telah mengirim sekelompok ahli yang sangat kuat kali ini. Jelas bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Baru saja, itu adalah pengendali mayat Taois, salah satu dari 9 tetua cabang utama gerbang kematian.
Dia adalah sosok yang kejam di antara Grandmaster tingkat 4, dan dia ahli dalam boneka mayat. Dia terkenal. Ketika mereka mendengarnya, baik Jiang Tanyun maupun Lu Zhangfeng tampak muram. Mereka baru saja menghindari bencana fatal. Ketika mereka menyadari bahwa mereka akan menghadapi lebih banyak tembakan besar dari Deathbringer's Gate, mereka tidak bisa menahan perasaan hikmat. Gerbang pembawa maut. Su Yi tampak tenggelam dalam pikirannya. Disinilah, di kedalaman Gunung Blood Thistle Yao, Huyan Hai menemukan giok jiwa entah bagaimana terhubung dengan masa lalu King Wan. Dan belum lama ini, Su Yi mengetahui bahwa Huyan Hai, pemimpin cabang provinsi Kekaisaran Gerbang Pembawa Kematian, datang atas perintah dari pemimpin sekte tersebut. Rupanya, mereka telah merencanakan sesuatu yang besar. Sekarang, anggota Deathbringer's Gate muncul lagi di sini. Ini memudahkan Su Yi untuk mencapai kesimpulan. Apapun yang dikejar gerbang Deathbringer, hampir pasti ada di sini, jauh di atas gunung. Selain itu, kemungkinan besar Huyan Hai juga terlibat kali ini. Jika itu masalahnya, itu membuat segalanya menjadi sederhana. Sementara aku sedang menyelidiki sifat sebenarnya dari perubahan yang lebih tinggi di atas gunung, aku dapat mengambil beberapa petunjuk tentang King Wan saat aku melakukannya, pikir Su Yi dalam hati. 1 jam lagi berlalu. Tiba-tiba, sesosok muncul dari kabut berdarah yang menyelimuti lanskap. Itu adalah pria parubaya berbaju hitam. Dia tampak penting, dengan ciri-ciri kasar dan tegas, seolah-olah seseorang telah mengukirnya dengan kapak. Ini adalah Pu Yi, Penatua Starcliff Academy, Grandmaster tingkat 4 puncak. Pu Yi mendekat dan menyapanya dengan hormat. Raja muda, ada jurang besar sekitar 30 mil dari sini. Anggota Deathbringer's Gate saat ini sedang menempati sebidang tanah di dekatnya. Musi mengangguk, lalu mengenalkannya pada Ning Xihua, Su Yi, dan yang lainnya. Mereka masing-masing menyapanya dan berbasa-basi sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Energi mengerikan berwarna darah sekitar semakin padat, seperti kabut yang tidak bisa ditembus. Sejauh ini, semuanya diam dan tertahan. Itu sangat sunyi, dan mereka tidak lagi bertemu dengan makhluk roh. Seluruh prosesi berada di ujung tanduk, dan mereka semua sudah siap dengan senjata mereka. Mereka melanjutkan dengan sangat hati-hati. Bahkan Raja Penakluk Gunung, Musi, memegang tombak emasnya. Dia tidak berani berpuas diri. Hanya Su Yi yang tampaknya sama sekali tidak menyadari bahayanya. Dia berjalan santai ke depan, tangannya di belakang punggung. Perilakunya sangat menjengkelkan bagi Jiang Tanyun, yang mengerutkan alisnya dan memperingatkannya, Tuan Muda Su, Anda tidak boleh berpuas diri. Tempat ini berbahaya dan penuh teka-teki. Jika terjadi sesuatu, bahkan jika kami bergegas membantu Anda, saya khawatir kami tidak akan dapat menyelamatkan Anda tepat waktu. Lu Zhangfeng juga menimpali dengan dingin, benar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di jalan depan. Tuan Muda Su, sebaiknya Anda lebih berhati-hati. Kedengarannya seperti pengingat, tapi sebenarnya, itu adalah ekspresi ketidaksenangan. Selama pertemuan pertama mereka, Su Yi meninggalkan kesan buruk pada mereka. Ini memengaruhi pemikiran mereka, dan ketika mereka melihat sikap malas Su Yi saat ini, mereka berdua merasa tidak senang. Bahkan para ahli setingkat Musi dan Ning Xihua telah mempersiapkan diri untuk berperang. Bahkan mereka melanjutkan dengan hati-hati. Tapi pemuda berjubah biru ini bertindak seperti sedang berjalan-jalan santai. Jika mereka tidak tahu lebih baik, mereka akan mengira dia ada di sini untuk berlibur. Jika Su Yi benar-benar menghadapi bahaya, bukankah mereka harus menyelamatkannya? Hanya karena mempertimbangkan status mereka masing-masing, mereka menahan keinginan untuk meninggikan suara dan menghukumnya. Kamu hanya bisa mengkhawatirkan dirimu sendiri. Setelah jeda singkat dan tertegun, Su Yi menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia secara alami dapat mendengar ketidaksenangan mereka, tetapi dia tidak dapat diganggu untuk melanjutkan ini dengan mereka. Tuan Muda Su, apa artinya itu? Alis Jiang Tanyun berkerut lebih dalam. Kita semua berada di kubu yang sama. Bagaimana mungkin kami mengabaikan keselamatan Anda? Selain itu, jalan di depan pasti sangat berbahaya. Jika ada yang tidak beres dan Anda terluka, bagaimana kami bisa menanggungnya? Kata-katanya sudah agak kasar. Lu Zhangfeng juga merasa tidak senang. Kami memperingatkannya demi kebaikan hati kami, tapi bajingan kecil ini tidak menghargai kebaikan kami. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Ning Xihua dan Shen Jiusong merasa lucu. Mereka tahu bahwa Jiang Tanyun dan Lu Zhangfeng tidak senang dengan Su Yi. Atau lebih tepatnya, mereka merasa aman dengan latar belakang mereka sendiri dan melihat Su Yi sebagai murid biasa dari keluarga Su. Mereka terdengar seperti senior yang menegur junior yang tidak berguna. Tidak dapat dihindari bahwa mereka datang dengan memamerkan senioritas mereka. Musi mengawasi ekspresi Su Yi, tetapi ketika dia melihat bahwa Su Yi tetap tenang seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun kemarahan, dia merasakan sedikit kekecewaan muncul dalam dirinya. Tapi kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Penatua Jiang, jangan memandang rendah Tuan Muda Su. Seorang zaman dahulu pernah berkata bahwa mereka yang tetap tenang seperti permukaan danau bahkan saat disambar petir cocok untuk menjadi jenderal.
Pepatah itu dengan sempurna menggambarkan Tuan Muda Su. Jiang Tanyun tertegun, dia tidak mengantisipasi bahwa Mu Si akan berbicara atas nama Su Yi. Setelah hening sejenak, dia mengangguk. Jika Anda berkata begitu, Raja Muda. Sepertinya aku salah paham. Dia kemudian tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini, tetapi semua orang tahu bahwa pandangan Jiang Tanyun tentang Su Yi tidak berubah. Ini bias. Saat Anda memiliki kesan pertama yang buruk terhadap seseorang, kesan itu melekat, prasangka lama mati dengan keras. Bias akan mendistorsi pemahaman seseorang. Setelah beberapa saat, Su Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Itu adalah, pada saat yang hampir bersamaan, Mu Si, Ning Xihua, dan yang lainnya juga merasakan sesuatu. Mereka menatap langit yang jauh. Disitulah mereka melihat 9 teratai besar, tidak wajar, berwarna darah. Setiap teratai yang melayang terbentuk dari darah yang kental, energi yang sangat buruk, dan lebarnya kira-kira 90 kaki. Mereka membentuk formasi 9 istana di langit. Bagian yang aneh adalah, di tengah teratai, gumpalan energi berdarah berputar, seperti pusaran yang berputar tanpa henti. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan, mereka merasakan jantung mereka berdebar, dan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Itu terlihat seperti kekuatan formasi besar. Cahaya bintang yang berkilauan di mata Mu Si semakin intensif, seolah-olah dia telah melihat banyak rahasia yang mendalam. Ayo kita lihat. Tak lama, seluruh kelompok tiba di jurang besar. Jurang itu seperti celah raksasa di bumi, begitu dalam, mereka tidak bisa melihat dasarnya. Bergolak, berputar, energi mengerikan berwarna merah darah menyembur dari dalam, melonjak langsung ke kubah langit. Meneliti 9 teratai berwarna darah yang melayang lebih dekat, tampaknya energi sial yang meningkat terus memberi makan mereka, membuat mereka lebih cerah dan lebih tidak wajar. Bagian yang benar-benar mengejutkan adalah altar pengorbanan kuno berjejer di kedua sisi celah. Ditambahkan bersama-sama, ada 108 dari mereka. Setiap altar tunggal berwarna hitam pekat, dan masing-masing setinggi 9 kaki. Masing-masing diukir dengan pola yang sangat berbeda dan aneh. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Ketika Su Yi dan kawan-kawan tiba, mereka langsung mendengar gemuruh rendah, seperti tabuhan genderang. Itu berasal dari dalam celah yang tampaknya tak berujung. Suara itu seperti irama bumi, membawa kekuatan yang unik dan menakutkan. Itu menghantam hati dan pikiran mereka, dan mereka menjadi kaku. Suara itu hampir mengacaukan darah dan ki mereka, dan itu sangat menyakitkan dan tidak menyenangkan sehingga mereka meretas beberapa suap darah. Hanya Su Yi, Mu Si, dan Ning Xihua yang tampaknya sama sekali tidak terpengaruh, seolah-olah ritme tidak dapat memengaruhi mereka sedikitpun. Namun, ketika mereka mendengar suara aneh dan misterius itu, wajah mereka bertiga terlihat aneh. 9 teratai berdarah dari energi yang sangat buruk melayang di langit, 108 altar pengorbanan yang melapisi kedua sisi celah yang sangat besar, ritme yang tidak diketahui dan misterius yang berasal dari jurang yang tampaknya tak berujung. Itu semua sangat aneh. Tampaknya ini adalah sumber dari semua keanehan di Gunung Blut Tiseliao. Mata Mu Si berkilat, dan dia tampak agak berharap. Rahasia apa yang tersembunyi di sini? Apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan rumor? Apakah tempat ini menyembunyikan reruntuhan kuno? Apakah benar-benar ada harta karun yang tiada taraf di dalamnya? Emosi yang lain juga berfluktuasi. Tiba-tiba, suara sedingin es dan bernada tinggi terdengar. Raja penakluk gunung, aku sudah memberitahumu untuk tidak terlibat, namun kamu dengan keras kepala menolak untuk mendengarkan. Apakah Anda benar-benar ingin membuang hidup Anda? Bahkan sebelum suara ini selesai bergema, mereka melihat sebuah kelompok muncul dari balik bukit rendah di sisi lain celah besar. First Immortal of the Sword, Chapter 239. Pemimpinnya adalah seorang pria berbaju hijau dengan wajah panjang dan sempit serta mahkota berbingkai tinggi di kepalanya. Kulitnya pucat pasi, matanya cekung, dan dia membawa lentera kertas hitam. Kehadirannya dingin dan meresahkan, seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari neraka. Sekelompok mayat hidup bermata kosong, pria dan wanita berwajah kayu, mengikutinya. Semuanya memancarkan energi hitam pekat yang sangat buruk. Pengendali mayat Taois, Zhong Yao. Dia adalah salah satu dari 9 tetua Deathbringers Gate, dan dia menguasai seni boneka mayat. Dia adalah Grandmaster tingkat 4 puncak. Orang tua, jangan bilang kamu satu-satunya di sini. Mata Mu Si berkilat seperti kilat saat dia berbicara keras dan jelas. Aku sendiri cukup untuk berurusan dengan orang sepertimu. Zhong Yao tersenyum tipis, suaranya bernada tinggi dan serak. Tentu saja, jika kamu pergi secepat ini, aku tentu saja tidak akan membunuhmu. Mu Si tersenyum. Aku sebenarnya ingin melihat mengapa bajingan setengah manusia, setengah hantu sepertimu berani begitu sombong. Seberapa mampu Anda bahkan? Suaranya menggelegar seperti guntur, bergema di seluruh langit dan bumi. Pakaiannya seputih salju, dan dia memegang tombak emas. Saat dia memanggil kultivasinya, kekuatan besar menyebar ke seluruh area sekitarnya, menyelimuti lanskap. Kata-kata yang baik tidak dapat meyakinkan mereka yang bertekad untuk mati.
Kalau begitu, aku hanya perlu mengirimmu ke dunia selanjutnya. Zhong Yao mendengus dingin, lalu mengangkat tangan kirinya ke udara. Piring tembaga bundar muncul di telapak tangannya. Dia menarik kukunya di permukaannya dan, bas, 9 teratai besar yang melayang-layang menghasilkan serangkaian suara gemuruh yang aneh. Segera setelah itu, 108 altar pengorbanan yang melapisi kedua sisi celah itu bergetar, seolah terbangun dari tidur nyenyak. Ledakan, langit dan bumi bergetar, bisikan samar dan tak terbaca memenuhi udara, seperti percakapan rahasia para hantu, atau ratapan mengerikan. Kekuatan yang tak terlihat namun menakutkan itu bangkit dan menyebar seperti air pasang. Ini fluktuasi kekuatan formasi. Ekspresi wajah cantik Ning Xihua berubah. Ini berbeda dari bisikan yang mereka temui sejauh ini. Kali ini, bisikan datang menerjang seperti gelombang pasang, menggelegar seperti guntur dan sangat menakutkan. Ini buruk. Penatua Puyi dari Akademi Starcliff, Penatua Jiang Tianyun dari Akademi Kongtong, Penatua kedua Lu Zhangfeng, dan Shen Jiusong semuanya bereaksi seolah-olah mereka disambar petir. Mereka merasa sangat menderita, seolah-olah jiwa mereka tercabik-cabik, dan mereka semua tampak sangat kesakitan. Bahkan Ning Xihua tidak bisa membantu tetapi mendengus teredam. Dia terhuyung-huyung dan bergoyang, wajah mudanya tiba-tiba pucat. Selanjutnya, ketika bisikan aneh itu menabrak mereka, mereka terhuyung-huyung seolah mabuk dan mencengkeram tengkorak mereka. Terlalu menyakitkan untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kultivasi tubuh saja tidak cukup untuk melawan atau membubarkan bisikan yang menyerang. Ini tidak diragukan lagi menakutkan. Raja penakluk gunung, apakah kamu melihat itu? Di hadapan, formasi penguncian Yin 9 istana, gerbang kematian, para pembantumu itu tidak dapat menerima satu pukulan pun. Tawa bernada tinggi dan bangga dari pengendali mayat Taois terpancar dari jauh. Saya tidak melebih-lebihkan ketika saya mengatakan bahwa bahkan jika Dewa Bumi muncul, mereka tidak dapat menahan serangan tingkat ini. Di bawah kubah surga, 9 teratai besar bergoyang, terhubung dengan kekuatan 108 altar untuk melepaskan gelombang bisikan tak jelas satu demi satu. Gelombang menyebar, seperti riak di permukaan air. Sekuat Grandmaster Martial Dao, mereka tampak rapuh di hadapan kekuatan formasi yang menakutkan. Semuanya, tunggu sebentar lagi. Aku akan membantai anjing kampung itu. Musi berteriak, dan matanya berkilat seperti kilat saat dia menyerbu ke arah pengendali mayat Daois yang jauh. Dentang, pakaiannya berkibar tertiup angin saat tombak emasnya menyapu udara, wajahnya yang tampan dipenuhi dengan niat membunuh yang mentah, seperti dewa yang menatap ke bawah pada semua ciptaan, menakutkan dan mengesankan. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar memiliki sesuatu di lengan bajunya. Jiwanya tidak mengalami kerusakan apapun. Ketika dia melihat serangan Musi, pengendali mayat Tao tidak sedikit pun terkejut. Dia benar-benar menggelengkan kepalanya dengan jijik. Raja penakluk gunung, apakah menurutmu aku satu-satunya yang ada di sini? Begitu dia mengatakan ini, ledakan, di tengah gemuruh guntur, seorang pria tinggi tegap dengan palu kembar dan rambut semerah darah melesat melintasi langit. Tu Hong, dia adalah salah satu dari 9 tetua markas Deathbringers Gate. Ia dilahirkan dengan kekuatan ilahi bawaan, dan ia sudah lama terbiasa dengan pertumpahan darah. Temperamennya sengit dan tirani, dan dia terkenal sebagai penjagal tangan berdarah. Ketika Tu Hong muncul, dia berteriak dan mengayunkan palu kembarnya ke arah Musi dengan sekuat tenaga. Ledakan, palu menghantam seperti gunung kembar disertai dengan semburan kekuatan yang eksplosif, kuat dan sombong. Pergi dari hadapanku, Musi mendengus dingin, lalu tiba-tiba mengayunkan tombaknya, menciptakan arus emas yang merusak. Dentang, suara dampak yang dihasilkan mengguncang langit dan bumi. Tu Hong berambut merah terlempar ke belakang, dan ketika tombak menghantam tanah, itu membentuk kawah besar dan pecahan batu yang tersebar. Tu Hong adalah sosok yang ganas dan lalim di antara Grandmaster tingkat keempat, tetapi dalam bentrokan langsung, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Musi. Adapun Musi, dia tidak menunda. Dia meluncurkan dirinya langsung menuju pengendali mayat Daois. Sekilas dia tahu bahwa piringan formasi di tangan pengendali mayat Daois adalah kunci untuk mengendalikan bisikan jahat itu. Selama dia memecahkannya, situasinya akan menguntungkan mereka. Tapi sebelum Musi bisa mendekat, seorang wanita berbaju hitam muncul dengan aneh, entah dari mana, menghalangi jalannya. Kulitnya bersih dan putih, dan dia memiliki fitur yang halus dan cantik, tetapi matanya berwarna biru yang tidak wajar. Dia memberi isyarat dengan kedua tangan dan suara mendesing. Bila angin berwarna darah melolong di langit, menyapu langit dan bumi. Bila tajam berwarna merah tua membelah celah yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah langit terbuat dari sutra. Murid Musi menyempit, dan dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan menusuk udara. Hah! Ledakan, petir emas melengkung dari tombaknya. Ratusan dan ribuan baut melonjak, seolah berniat menghancurkan dunia. Serangkaian ledakan terdengar saat mereka dengan mudah menembus bilah angin berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya tersebar dan jatuh seperti hujan.
Mengaktifkan. Wanita berbaju hitam mengeluarkan bisikan bernada tinggi, dan badai angin berwarna darah setinggi 100 kaki muncul di belakangnya dan merobek udara. Gemuruh. Musi langsung tersapu. Dia bergetar seperti daun yang jatuh ke dalam pusaran, penderitaannya tampak mengerikan. Namun, dalam sekejap mata, dia menyala dengan sinar keemasan yang menyilaukan dan menyapu dengan tombaknya. Merusak. Dengan satu teriakan menggelegar, badai angin besar berwarna darah pecah. Wanita berbaju hitam itu mendengus rendah dan terhuyung ke belakang, jejak keterkejutan di mata biru yang menakutkan itu. Raja penakluk gunung ini benar-benar kuat. Di tengah hujan percikan api, Musi menyerbu, cepat dan tak terhentikan seperti kilat, mengayunkan tombak emasnya dengan maksud untuk membunuh. Wanita berbaju hitam tidak berani ragu. Dia mengangkat tangannya dan mengguncang seuntai lonceng merah. Wosh, gelombang. Energi hitam yang mengepul muncul entah dari mana, seolah-olah seseorang telah membuka gerbang ke neraka. Sekelompok jiwa yin dan hantu ganas menyerbu keluar. Mereka melolong dan meraung, menyebar melintasi langit dan bumi saat mereka menyerbu ke arah Musi. Pada saat yang sama, Tu Hong yang berambut merah menyerang sekali lagi, melambaikan palu besarnya saat dia menyerang Musi dari belakang. Musi mengerutkan alisnya dan berkata dengan datar, "Kamu menyia-nyiakan nyawamu." Lengan bajunya mengembang saat liontin berwarna merah darah diam-diam muncul di telapak tangan kirinya. Auranya langsung melonjak. Segera, itu menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Su Yi telah menonton selama ini. Secara alami, dia memperhatikan sumber perubahan itu. Terlepas dari dirinya sendiri, cahaya aneh melintas di matanya. Liontin batu giok yang terbentuk dari darah suci roh sejati. Tidak heran dia menjadi Raja Non-Zou di usianya yang masih muda meski tinggal di alam duniawi ini. Sebelumnya, Su Yi telah menyimpulkan bahwa Musi mungkin memiliki harta rahasia yang luar biasa. Sekarang, melihat liontin itu diliputi keilahian di telapak tangan Musi, Su Yi langsung mengerti. Darah ilahi dari roh sejati, mengacu pada esensi darah bawaan dari binatang ilahi roh sejati. Itu berisi kekuatan yang sangat menakutkan, serta kemampuan misterius dan tidak dapat dipahami. Bahkan di 9 provinsi alam liar, sebuah liontin yang terbentuk dari darah binatang suci adalah harta yang langka dan berharga, bahkan para pembudidaya Imperial Realm akan mengeluarkan air liur dan memperebutkannya. Tidak ada keraguan tentang hal itu, liontin itu adalah kartu truf terbesar Raja Penakluk Gunung. Tapi Su Yi lebih ingin tahu tentang di mana Musi mendapatkannya. Bagaimanapun, ini adalah dunia biasa. Tempat yang begitu tandus secara spiritual tidak mungkin memunculkan makhluk menakutkan yang lahir dari surga dan dipelihara oleh bumi seperti binatang ilahi roh sejati. Aku yakin orang ini juga punya rahasia lain tentang dirinya, pikir Su Yi. Ledakan. Sementara itu, pertempuran berkecamuk. Setelah mengaktifkan kekuatan liontin itu, seolah-olah Musi telah menerima bantuan ilahi. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Dalam beberapa kedipan mata, dia menghancurkan wanita berjubah hitam dan serangan gabungan Tu Hong. Wanita berbaju hitam itu batuk darah, dan kulit kepalanya mati rasa. Garis panjang berdarah terbuka di dada Tu Hong. Kulit pecah, dan daging terbelah. Segera, dia berlumuran darah. Mereka memandang Musi, tatapan mereka dipenuhi dengan teror dan ketakutan yang baru ditemukan. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Raja Non-Zou termuda di negara itu akan sangat menakutkan. Mati. Pakaian Musi berkibar saat dia mengayunkan tombaknya dan menyerang sekali lagi. Saat itulah desahan yang dalam terdengar. Raja Penakluk Gunung, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Diberi 10 tahun lagi, saya khawatir Zou Agung akan memiliki Hong Sen Sang lagi. Saat desahan ini melayang di seluruh langit dan bumi, seorang pria dengan pakaian putih sederhana muncul entah dari mana. Rambut dan janggutnya beruban, wajahnya kurus, dan matanya bersinar karena perubahan hidup. Begitu dia muncul, dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya. Ledakan, badai mengamuk, dan awan merah darah bergejolak. Jejak tangan yang besar memadat, setiap jari setebal batang pohon. Itu melesat di udara dengan seberkas cahaya berwarna darah yang menyilaukan. Cetakan tangan darah iblis raksasa. Musi terhuyung, dia sebenarnya telah dipaksa kembali. Pupilnya menyempit ketika dia menyadari siapa pria berbaju putih itu, dan ekspresi serius yang langka muncul di wajahnya. Wakil Master Sekte Hua Liuye dari gerbang Deathbringer. Pria itu tersenyum tipis. Raja Penakluk Gunung, aku tidak menyangka kau tahu namaku yang sederhana. Mata Musi melonjak dengan cahaya bintang yang mengintimidasi. Semua orang percaya bahwa, 10 tahun yang lalu, pengajar negara Hong Sen Sang membunuhmu. Sekarang, sepertinya kita telah tertipu. Hua Liuye adalah sosok yang gagah berani di antara para pembudidaya sesat, serta leluhur bela diri Xiantian yang terkenal. Reputasi buruknya pertama kali menyebar ke seluruh negara beberapa dekade yang lalu. Mereka memanggilnya iblis tua yang mampu bersaing dengan guru negara. 10 tahun yang lalu, Hong Sen Sang mengatur untuk melawan Hua Liuye di puncak gunung bela diri sejati Zou Agung. Pada akhirnya, pengajar negara Hong Sen Sang muncul sebagai pemenang.
Dan menurut para penonton, setelah duel mereka, pengajar negara Hong Sensang menghancurkan mayat Hua Liuye, menghancurkannya. Dia kemudian melemparkan tubuh Hua Liuye ke atas tebing dan ke perairan sungai Tianlan di bawah. Musi tidak akan pernah menyangka bahwa sekarang, 10 tahun setelah duel yang menentukan itu, dia akan bertemu dengan iblis tua yang terkenal ini di Gunung Blood Tiseliao. Jika berita ini menyebar, itu akan menyebabkan kegemparan di seluruh kekaisaran. Lagi pula, reputasi buruk Hua Liuye mendahuluinya. Beberapa dekade yang lalu dia pertama kali menyapu leluhur bela diri Xiantian bangsa, menimbulkan badai yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan pertumpahan darah entah berapa banyak. First Immortal of the Sword, Chapter 240. Musi bereaksi seolah-olah musuh yang menakutkan telah mendatangi mereka. Penampilan Hua Liuye membuatnya menyadari betapa seriusnya situasi ini. Raja penakluk gunung, aku selalu menyukai bakat. Di seluruh Zhou Agung, pria muda yang sangat diberkati oleh keberuntungan memang langka. Jika Anda bersedia menundukkan kepala dan berjanji pada gerbang Deathbringer, saya dapat melihat ke arah lain tentang apa yang terjadi hari ini. Tidak jauh dari sana, Hua Liuye yang berjubah putih dan berambut abu-abu tersenyum tipis. Aku bahkan akan melangkah lebih jauh dengan menawarkan posisiku sebagai wakil pemimpin sekte di piring perak. Musi tertawa dingin. Kamu benar-benar tahu bagaimana bermimpi, dasar kakek sialan. Dentang. Dia mengangkat tombak emasnya dan mengarahkan ujungnya ke Hua Liuye yang jauh. Bertahun-tahun yang lalu, pengajar negara Hong Sensang gagal membunuhmu, tetapi itu tidak berarti aku tidak dapat mengambil kepalamu. Bahkan sebelum suaranya yang dingin selesai bergema di udara, Musi menyerbu dengan berani ke medan pertempuran. Dia melayang di udara seperti pelangi yang menyilaukan, membawa niat membunuh yang melonjak saat dia menyerang Hua Liuye. Hua Liuye hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mendesah. Raja penakluk gunung, waktu dan lokasi menguntungkanku. Saya memiliki keunggulan lengkap. Bagaimana mungkin aku mempertaruhkan nyawaku untuk berhadapan denganmu? Pedang kayu diam-diam muncul di tangannya. Itu hitam pekat dan mengingatkan pada giok, tapi itu bukan giok. Itu tampak seperti besi, namun jelas bukan. Hua Liuye dengan lembut menikamnya ke udara. Pedang kayu hitam pekat yang terlihat seperti batu giok atau besi tetapi tidak ada yang diam-diam muncul di tangannya, dan dia menusukkan ujungnya ke udara. Menekan. Hanya satu kata, namun meledak seperti kilat. 108 altar misterius bergemuruh, dan tanda-tanda aneh dan tidak jelas membanjiri langit dan bumi, membentuk garis besar gunung dewa yang menjulang tinggi di langit dan memancarkan pancaran dewa yang tak terbatas. Di hadapan gunung ilahi yang luas dan mengesankan ini, Musi merasa seperti setetes air di lautan luas, sama sekali tidak berarti. Gemuruh. Saat gunung ilahi runtuh, itu membuat langit menjadi kacau. Musi menjadi kaku, dan dia membeku di udara saat kekuatan penekan yang mengerikan menimpanya. Otot dan tulangnya berderit dan bergesekan, tidak mampu menahan tekanan. Ekspresinya berubah drastis. Mengaktifkan. Musi menggertakkan giginya dan mengaktifkan liontin giok berwarna merah darah di tangannya dengan gila-gilaan. Auranya melonjak dan meluas dengan momentum yang mengguncang bumi. Di atas kepalanya, sosok kilin darah yang hampir tak terlihat muncul, berdiri di lanskap sekitarnya. Itu menahan bulan dan matahari di mulutnya, dan matanya seperti jurang darah, ilahi dan mengesankan tanpa akhir. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga dan menggelegar, Musi benar-benar berhasil menahan penindasan gunung dewa itu. Satu orang dan satu gunung, terjebak dalam kebuntuan. Ketika dia melihat ini, bahkan Hua Liuye tampak tertegun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap liontin giok berwarna merah darah di tangan kiri Musi. Raja penakluk gunung, apakah itu harta karun yang memungkinkanmu menyapu seluruh negeri tanpa terkendali? Ini memang mengesankan, seru Hua Liuye, tatapannya dipenuhi dengan panas yang tak tertahankan. Bagaimana mungkin leluhur bela diri Xiantian dari levelnya gagal untuk menyadari betapa ilahi dan misteriusnya liontin giok itu? Kemudian, Hua Liuye menunduk untuk melihat pedang kayu hitamnya. Tatapannya tiba-tiba melembut, dan dia bergumam, tentu saja, kamu juga tidak buruk. Sialan Anda, ekspresi Musi gelap, tekanan padanya meningkat, dan dia sangat khawatir. Bahkan dia tidak akan menyangka bahwa Hua Liuye, iblis tua, begitu berbahaya. Dia menolak untuk melawannya secara langsung, alih-alih menggunakan kekuatan formasi untuk menekannya. Bahkan lebih menakutkan, bahkan dengan dukungan kilin blood jade pendant, Musi hanya bisa bersaing dengan formasi, dia tidak bisa benar-benar menembus gunung dewa yang telah dimanifestasikannya. Ini semua karena saya begitu keras kepala bersikeras untuk mencapai kesempurnaan di alam Grandmaster. Dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak dapat menyadari kekuatan sebenarnya dari liontin darah kilin. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku membiarkan dia menekanku dengan sangat buruk? Apa yang harus saya lakukan? Musi dalam hati panik. Formasi pengunci Yin 9 istana masih beredar di bawah kendali pengendali mayat Taois, dan gelombang bisikan yang tidak wajar menyebar tanpa jeda. Puyi, Shen Jiusong, Jiang Tanyun, dan Lu Zhangfeng semuanya tersiksa oleh penderitaan dan berkeringat. Energi mereka berada di ambang kekacauan.
Untuk semua maksud dan tujuan, mereka sudah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Ning Sihua relatif lebih baik, tetapi menilai dari ekspresinya yang sedih, jiwanya juga diserang. Tetapi ketika Musi memperhatikan situasi Suyi saat ini, dia tertegun. Tangan Suyi berada di belakang punggungnya, dan dia hanya berdiri di sana, terlihat sangat santai dan nyaman. Dia memeriksa 108 altar dengan penuh minat, seolah-olah semua ini normal. Bisikan yang tidak wajar tidak mempengaruhinya sedikit pun. Apa yang orang itu lakukan? Musi bingung, dan untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa seolah-olah berada di ambang kegilaan. Bahkan sekarang, dia tidak bereaksi sama sekali. Ada apa dengan itu? Tidak, tunggu. Dia hanya berada di alam akumulasi Qi. Aku seharusnya tidak menaruh harapanku padanya. Tapi cara dia menonton seperti ini adalah semacam tontonan, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia, sungguh menyebalkan. Suyi sepertinya merasakan tatapannya. Dia mendongak dan bertanya, bisakah kamu masih bertahan? Tentu saja, kata Musi bahkan tanpa berhenti untuk berpikir. Oh, kata Suyi. Kemudian, dia memalingkan muka dan mengarahkan pandangannya ke salah satu altar terdekat. Seolah-olah ada misteri besar dan luar biasa tentang hal itu, dan dia benar-benar terpaku. Tapi sikapnya yang tidak berperasaan membuat Musi sangat marah hingga pembuluh darah di dahinya menonjol, dan dia hampir batuk darah. Suyi mungkin masih muda, tapi dia bepergian berdampingan dengan Ning Sihua dan Shen Jiusong, dan mereka tampaknya sangat menghormatinya, jadi kupikir dia pasti semacam ahli tersembunyi. Siapa sangka, bahkan dalam menghadapi bahaya besar seperti itu, dia bahkan tidak akan bereaksi sama sekali. Saat itulah Hua Liuye memperhatikan percakapan mereka. Ketika dia melihat bahwa formasi pengunci Yin 9 istana tidak mempengaruhi Suyi sama sekali, dia merasa agak terkejut. Hua Liuye melirik wanita berbaju hitam dan Tu Hong, lalu dengan santai mengeluarkan perintahnya. Kalian berdua, bawa anak muda itu ke sini. Saya curiga dia memiliki semacam harta rahasia padanya, sesuatu yang membantunya melawan kekuatan formasi. Ketika dia melihat ini, Musi sangat gembira. Orang ini akhirnya akan mendapatkan apa yang akan terjadi padanya. Tetapi ketika dia melihat wanita berbaju hitam dan Tu Hong benar-benar menuntut Suyi, dia tidak bisa tidak khawatir atas nama Suyi. Dia berteriak, Suyi, jangan hanya berdiri di sana. Cepat dan lari. Saat itulah Suyi dengan enggan memalingkan muka dari altar dan melirik Musi. Pegang erat-erat. Aku akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Nadanya santai, tapi Musi tertegun. Anda akan kesulitan melindungi diri sendiri, namun sekarang Anda mengatakan akan menyelamatkan saya. Ayolah, anak kecil, jadilah baik dan ikuti kakek Tu. Tawa Ryu terdengar seperti guntur, dan Tu Hong yang berambut merah, besar, dan mengesankan menyerbu. Dia adalah Grandmaster tingkat 4 puncak. Meskipun dia terluka dalam bentrokan sebelumnya melawan Musi, auranya sangat mengintimidasi. Namun, dia tampak takut telah melukai Suyi, jadi dia hanya menyerang dengan satu tangan, seperti elang yang mencoba menangkap seekor kelinci. Suyi memperhatikan saat dia mendekat, sedikit seringai dingin tersungging di bibirnya. Hanya ketika tangan seukuran kipas daun katail Tu Hong mendekat, dia dengan santai mengulurkan tangan kanannya, lalu meraih, mengayun, dan membanting. Yang lain menyaksikan sebagai, Suyi mengerahkan kekuatan melalui pergelangan tangannya, dan Tu Hong menghantam tanah seperti pasak kayu. Bam! Bumi berguncang, menyebarkan pecahan batu. Kawah seukuran manusia terbentuk di tanah. Ketika mereka selanjutnya melihat Tu Hong, mereka melihat bahwa kepalanya patah dan berdarah, pipinya ambruk, dan wajahnya tertutup tanah. Di seluruh tubuhnya, dampaknya telah menghancurkan terlalu banyak tulang untuk dihitung. Dia berbaring di sana, tergeletak dan tampaknya lumpuh, kinya di ambang kehancuran, berkedut seperti epilepsi dan batuk darah. Musi, Hua Liuye, pengendali mayat Tao, dan wanita berbaju hitam semuanya bereaksi dengan cara yang persis sama. Suasana menjadi sunyi senyap, apa yang baru saja mereka saksikan membuat mereka semua tercengang. Benar bahwa saya baru berusia 17 tahun, tetapi saya tidak lebih membenci orang lain yang memanggil saya, pria kecil. Mengerti, Suyi berkata dengan serius, lalu menendang lembut dengan ujung jari kakinya. Bang! Tengkorak Tu Hong terbelah seperti semangka. Cairan merah dan bongkahan putih menyembur keluar. Kamu mencari kematian. Wanita berbaju hitam mengeluarkan peluit bernada tinggi, menyatukan jari-jarinya, dan menebas. Gemuruh. Bila angin berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Suyi. Mereka cepat, ganas, dan kejam. Suyi melambaikan lengan bajunya, dan bila angin yang memenuhi langit meledak menjadi kehampaan. Pupil wanita berbaju hitam mengerut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Suyi muncul tepat di depannya. Tidak seorang pun yang menuduhku mendekati kematian hidup untuk menceritakan kisah itu. Anda secara alami tidak akan menjadi pengecualian. Saat suaranya yang tenang dan acuh tak acuh terdengar, dia mengangkat tangan kanannya dan mengetukkan jari telunjuknya ke dahinya yang bersih dan tidak bercacat. Mengetuk seseorang di dahi, biasanya, merupakan isyarat kasih sayang.
Pria melakukannya pada wanita, dan orang tua melakukannya pada anak-anak. Orang suka saling menepuk dahi sebagai tanda kasih sayang atau teguran lembut. Tetapi ketika jari Suyi melakukan kontak, wanita berbaju hitam, Grandmaster tingkat 4, merasakan tengkoraknya terbelah. Kesadarannya langsung runtuh, dan semuanya menjadi gelap. Kemudian, tubuhnya yang halus jatuh diam-diam ke tanah. Musi tersentak dan menyaksikan dengan bingung. Orang ini, sementara itu, pengendali mayat Taois, yang memegang formasi pengunci Yin 9 istana, menjadi kaku. Rasa dingin menjalari tubuhnya, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Bajingan, Hua Liuye sangat marah, dan matanya berkilat. Saat dia melihat Suyi, tatapannya sekarang dingin dan menakutkan. Lengan bajunya terbang di udara, dan dia mengangkat pedang kayu hitam pekatnya dan menusuk Suyi di udara. Ledakan, 108 altar bergemuruh sekali lagi. Gelombang pola awan dan simbol misterius melonjak, memadatkan gunung dewa yang menjulang tinggi di udara. Itu muncul tepat di atas kepala Suyi, lalu jatuh. Itu menyala dengan cahaya merah menyala. Kekuatan penekannya menghancurkan dan meledakkan udara itu sendiri, menghasilkan serangkaian ledakan rendah yang bergemuruh. Hati Musi menegang, cepat dan menghindar. Dia telah bersaing dengan gunung dewa yang dimanifestasikan dari kekuatan formasi selama ini. Hanya berkat liontin batu gioknya dia bertahan selama ini. Tanpa itu, dia takut dia akan mati sejak lama. Sekarang, melihat Hua Liuye menggunakan skill yang sama lagi, menggunakan formasi untuk melawan Suyi, wajar saja jika dia menjadi tegang. Suyi tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Baru setelah gunung ilahi yang bersinar dan bersinar itu runtuh, dia mengulurkan tangan dan menjentikkan jarinya. Kesh! Jarinya menghantam seperti pedang, terbang di udara untuk menyerang altar kuno di dekatnya. Permukaannya ditutupi prasasti yang rumit dan pola awan. Bersama-sama, mereka berbentuk seperti pusaran padat. Dan serangan Suyi mendarat dengan sempurna di tengah pusaran. Ledakan, gunung besar yang menabraknya langsung meledak, seperti kembang api yang meledak di atas kepala Suyi. Itu adalah tontonan yang luar biasa. Adegan ini membuat Musi yang tegang dan gugup lengah. Dia sangat terkejut, rahangnya hampir jatuh. Hua Liuye juga tercengang. Seluruh pikirannya menjadi kosong. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.